Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan asesmen tengah semester dari sistem logistik yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo, Magister Teknik CMILT. Nama saya Iksan Adi Kurniawan dengan nomor 211230023, yaitu terkait dengan review jurnal terkait dengan traditional methods of forecasting and their application in the logistics of an enterprise. Oke, terkait dengan abstrak dari jurnal ini memberikan informasi bahwa saat ini di dunia yang sudah melewati informasi, dunia informasi, terkait dengan peramalan itu tidak hanya merupakan bagian dari sebuah perencanaan, tapi juga terkait dengan bagaimana kita memetakan penjualan di masa depan, dan juga bisa sebenarnya dilakukan peramalan di berbagai macam aktivitas bisnis seperti perbaikan, konsumsi barang dari perusahaan, pengiriman barang terkait dengan energi dari perusahaan, dan juga beberapa hal lain. Untuk mendefinisikan dari peramalan tersebut, jurnal ini menyampaikan bahwa sebenarnya dengan model peramalan yang klasik itu secara kuantitatif itu masih relevan karena tidak perlu membutuhkan perangkat lunak yang sangat baru atau sistem yang baru, tapi juga tidak membutuhkan aktivitas yang sangat kompleks, hanya membutuhkan beberapa sistem yang cukup dan ada adjustment dari parameter-parameter yang akan dimasukkan untuk bisa menghasilkan data yang baik. Nah, pendahuluan terkait dengan definisi dari peramalan masalah di bidang logistik itu tidak hanya terkait dengan penjualan barang atau terkait dengan penggunaan material, tapi bisa juga dalam berbagai semacam segmen. Ada 4 struktur dari peramalan yang harus didefinisikan sebelum dimulai peramalan tersebut. Yang pertama adalah objek dari peramalan tersebut, yang kedua adalah bentuk dari peramalan tersebut, yang ketiga adalah bagian-bagian yang akan kita jadikan satu kesatuan dalam peramalan tersebut, dan yang keempat adalah apa nih akurasi apa yang kita inginkan. Nah, perlu kita definisikan dari beberapa variabel-variabel yang akan kita analisa, dan juga kita harus mempersiapkan peramalan ketika kita memastikan prediksi dari objek tersebut. Nah, di dalam sebuah peramalan tersebut juga harus kita lihat seberapa derajat dari pengukuran, dan juga kira-kira buat apa nih untuk peramalannya. Nah, dalam konsep literatur review, model dari peramalan yang klasik secara kuantitatif itu dapat dipenuhi jika ada memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah informasinya itu tersedia, informasi historicalnya tersedia, past information are available. Yang kedua adalah informasinya bisa terkuantifikasikan, dan yang ketiga adalah ada beberapa pola yang berjalan. Metode yang biasanya digunakan dalam metode peramalan klasik adalah metode moving average, yaitu menggunakan rataan dari beberapa data tertentu. Yang kedua adalah weighted average, yaitu penggunaan pembebanan dalam sebuah data dalam kalkulasi. Yang ketiga adalah exponential smoothing, yaitu menggunakan model prognosis dari periode tertentu sampai dengan periode yang diramalkan, tentunya dengan ada adjustment dari beberapa error. Hasilnya adalah sebenarnya kombinasi dari model peramalan yang klasik itu. Yang pertama adalah namanya regresi analisis, yaitu penggabung. Kalau dalam regresi analisis, kalau kita lihat time series-nya akan terlihat sebuah grafik yang menunjukkan bagaimana pergerakan dari sebuah data.
termasuk dengan regresinya. Nah, dengan regresinya itu ada dua hal. Yang pertama adalah dari sisi global, yaitu semua data kita regresikan, kita lihat tarikan garis lurusnya. Yang kedua adalah lokal trendnya, yaitu titik pada data-data tentu saja. Nah, jika kita gabungkan dari kedua titik itu, kita akan melihat sebenarnya datanya itu stabil atau tidak, karena itu bisa kelihatan pergerakan dari data yang akan kita ramalkan sebagai komparasi. Terus yang kedua adalah synergistic estimation, yaitu model pembebanan dari peramalan, tapi pembebanannya itu di masing-masing dibedakan dan juga dikombinasikan dengan beberapa model forecasting. Misalkan model forecasting A, B, C, D, pembebanannya juga dilakukan perbedaan juga. Dan itu untuk melihat kira-kira bagaimana sih hasilnya jika kita kombinasikan. Terus yang ketiga adalah namanya ARIMA model. Itu base-nya dari ARMA, yaitu adalah auto regressive model dan moving average model. Itu digabungkan untuk ngebentuk sebuah model kombinasi terkait dengan model yang moving average, yaitu penggunaan dari beberapa data tertentu dengan dibentuk regresif bagian dari itu seperti regresi analisis. Tapi dengan model ARIMA ditambah I, yaitu integrated, yaitu maksudnya digabungkan dari beberapa macam time series, beberapa macam periode waktu yang berbeda-beda untuk menjadikan datanya lebih valuable. Nah, dalam jurnal ini menyatakan bahwa dengan menggunakan model ini antara kombinasi forecasting dengan ARIMA model untuk menggunakan peramalan produk dari sales magnesium di Slovakia yang didapatkan dari kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2014, ternyata data MAPE-nya itu kalau combine adalah 16,98 dan ARIMA model menggunakan 12,8. Tapi menurut dari data yang dikelola dari perusahaan itu tersendiri yang pemilik produknya dan manajemen juga setuju bahwa model combine lah yang sebenarnya lebih mendekati data yang mereka miliki dibandingkan dengan data ARIMA gitu. Nah, konklusinya adalah sekarang model-model yang tradisional itu sebenarnya masih relevan jika kita gunakan datanya, jika kita gunakan metodenya untuk model-model yang simple, data-data yang terlalu banyak, dan juga menggunakan software-software yang tidak terlalu berat, itu cukup bagus, bisa digunakan. Tapi dibandingkan dengan model ARIMA, terkadang ARIMA kan terlalu kompleks dan butuh software yang lebih sophisticated atau gimana, sehingga itu tidak bisa dilakukan. Nah, bagi pendapat kami terkait dengan penggunaan model ini, sebenarnya ini bisa dilakukan, applicable untuk small medium enterprise, di mana datanya masih belum terlalu banyak dan beberapa hal yang di forecast juga tidak terlalu besar, hanya spesifik bagian mereka tentu saja. Tapi jika itu dilakukan penggabungan, maka diperlukan model-model peramalan yang kompleks, yang modern, yang dimasukkan pada software yang lebih bagus lagi, sehingga semua bagian bisa terlihat lebih lengkap. Sehingga opini kami, model peramalan klasik yang kombinasi bisa dipakai untuk kelas menengah dengan data yang tidak terlalu kompleks, dengan tujuan yang tidak terlalu kompleks juga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.